Bab 13. Asma menjadi tenang saat mendengarkan nasihat dari Nenek Sarinah. Bagaimanapun alur hidupnya, sebesar apapun masalah melanda, insya Allah semua pasti ada solusinya. Karena sejatinya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah puas berbincang, Nenek Sarinah mengajak Asma ke musala tempat beliau mengajar anak-anak mengaji. Syukur alhamdulillah kedua mertua dan suami dinginnya mengizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Asma kepada semua santri dan santriwati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab anak-anak serempak. Nenek Sarinah meninggalkan Asma yang sedang mengajar anak-anak mengaji. Ia berkenalan dengan satu persatu muridnya. Asma mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Seperti tajwid dan makrajul huruf. Keberadaan Asma seperti angin segar bagi anak muridnya. Bagaimana tidak, Asma yang notabene wanita cerdas, mudah bergaul dengan siapa saja. Membuat ia menyatu bersama semua muridnya. Asma juga sudah hampir hafal dengan semua nama anak muridnya. Dalam membaca Al-Quran ada yang namanya tajwid. Tajwid ialah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ada yang tahu dasarnya? Tanya Asma ke anak muridnya. Hukum nun sukun ya ustazah? Jawab murid paling ujung di pojok belakang. Hukum mim sukun. Teriak seorang murid. Izhar. Celetuk seorang anak di sebelahnya. Semuanya benar. Wah murid ustazah semuanya pintar. Perlu kalian ketahui, kita tidak boleh membaca Al-Quran sembarangan, karena takut akan mengubah artinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik kalian ialah yang mau belajar dan mengamalkan. Tanya Asma memotong ucapannya. Al-Quran? Anak muridnya menjawab secara serempak. Sekarang kamu Irfan, Ustazah ingin bertanya, kalau nun sukun bertemu ain apa namanya? Sambil menunjuk huruf yang ia tulis di papan tulis. Yang bernama Irfan nampak bingung memikirkan jawabannya. La menggaruk tengkuk yang tidak gatal. Izhar ustazah. Anak di samping Irfan membantunya untuk menjawab pertanyaan dari Asma. Kamu benar Lam, kenapa Irfan belum tahu namanya? Asma tersenyum gemas melihat kelakuan muridnya. Belum diajarin ustazah. Sangkal Irfan. Sudah ustazah, Irfan sering bolos mengaji makanya ketinggalan pelajaran saat Nenek Sarinah mengajar. Sangga Zakia, murid yang duduk di belakang Irfan. Sudah, ayo kita lanjutkan pelajaran. Coba semua perhatikan di papan tulis. Tunjuk Asma pada papan tulis putih di hadapan muridnya. Anak-anak mulai mengikuti arahan Asma. Di papan tulis, Asma sudah menulis huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Sekarang kita belajar makrajul huruf hijaiyah. Ada yang tahu apa itu makraj? Asma bertanya lagi ke muridnya. Mila, coba jawab pertanyaan dari ustazah. Asma tersenyum lembut. Ketika sedang mengajar anak-anak ia melepas cadarnya, agar mereka bisa mencontoh pelafalan hurufnya. Makraj huruf ialah tempat keluarnya huruf pada waktu huruf tersebut dibunyikan ustazah. Tepat sekali, nah sekarang ayo kita baca bersama-sama, ikuti ustazah ya. Asma memberi arahan kepada semua muridnya. Asma dan semua muridnya membaca huruf yang tertulis di papan tulis dengan semangat. Huruf ho itu bunyinya seperti orang medengkur, ho, ho. Asma memberi contoh dengan gaya memdengkur, sambil menggoda semua muridnya, mereka pun tertawa lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ustazah. Seseorang mengucap salam. Mendengar ada yang menyapa, Asma segera mengenakan cadarnya, lalu berbalik menghadap pintu musala. Seorang pemuda bergamis lengkap dengan peci memberi senyuman ramah dan melangkah mendekati Asma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Asma sambil menundukkan pandangan. Oh iya, Nenek Sarinah sudah memberitahu saya sebelumnya tentang ustazah. Kebetulan hari ini saya ada urusan kantor jadi tidak bisa mengajarkan anak-anak.
Kenalkan nama saya Zaki. Asma membalasnya dengan senyum di balik cadar dan menangkupkan kedua tangannya. Iya, nama saya Asma. Jawab Asma dengan sopan. Semua ustadz maupun ustazah yang mengajar di sini dibayar dengan sukarela sesuai jadwalnya. Jika ustazah berminat, ustazah bisa mengajar mulai hari ini dan seterusnya. Ujar Ustadz Zaki. Saya izin suami saya dulu ya, Ustadz. Ucap Asma masih menunduk. Baiklah ustazah, saya doakan semoga suami Anda mengizinkan. Kata Ustadz tampan itu dengan tersenyum lirih. Tidak bisa, istriku tidak akan kuizinkan mengajar di sini. Teriak Ridho dari depan pintu musala. Ridho menghampiri mereka, ia langsung menarik tangan Asma menuju pintu keluar. Ayo kita pulang, bentak Ridho. Sebentar Mas, aku mau berpamitan dulu dengan Nenek Sarinah dan anak-anak. Asma menarik tangannya kembali. Ridho mengizinkan, Asma masuk sebentar ke kantor samping musala lalu keluar bersama Nenek Sarinah yang sejak tadi berada di kantor karena suatu keperluan. Asma pulang dulu ya Nek, soalnya sudah dijemput Mas Ridho. Ucap Asma lembut. Lia, hati-hati ya Nak. Jawab Nenek Sarinah. Asma mengangguk dan menyalami tangan Nenek Sarinah, kemudian baru menemui anak-anak. Ustazah pulang dulu ya anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asma pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Asma besok kesini lagi kan? Tanya salah satu murid. Insya Allah ya sayang. Jawab Asma sambil tersenyum. Di dalam mobil, Ridho dan Asma sama-sama terdiam. Mas, kenapa aku tidak boleh mengajar di sana? Asma memulai percakapan, menembus keheningan di antara keduanya. Kalau aku bilang tidak boleh ya tidak. Jawab Ridho, ketus. Asma memilih diam dan tak menyela ucapan suaminya. Ia hanya menyayangkan sifat suaminya yang sedemikian menyebalkan. Kamu mengajar di sana supaya bisa dekat dengan ustadz tampan itu kan? Jujur saja padaku. Ridho mulai berprasangka buruk. Maksud Mas apa? Asma tak mengerti dengan apa yang suaminya katakan. Sudah mulai tertarik dengan laki-laki luar ya? Selidik Ridho. Astagfirullah Mas, niatku hanya untuk mengajar, membantu Nenek Sarinah. Ustadz Zaki juga baru datang. Asma menyangkal prasangka buruk suaminya. Alasan? Ridho mendengkus kesal. Mas, goda Asma. Ridho cuek. Makasih ya sudah menjemputku, tadinya aku ingin pulang bersama Nenek Sarinah. Berkedip manja, menatap lekat suami tercintanya. Aku hanya disuruh papa dan mama, jadi jangan GR. Ucapnya dengan ekspresi datar. Asma tersenyum, ia baru tahu sisi lain Ridho yang seperti anak kecil. Andai kamu tahu Mas bahwa aku adalah Asma yang pernah kau suka. Masihkan Mas menerimaku dengan penampilanku yang berubah seperti ini? Atau justru kau malah semakin membenciku? Asal Mas tahu, sejak pertama bertemu Mas aku juga mulai menyukai Mas. Tapi aku sadar, bahwa dulu Mas adalah kekasih sahabat terbaikku, tapi sungguh cintaku pada Allah melebihi cintaku pada Mas. Maka dari itu Allah membuat Mas menjadi milikku, gumam Asma dalam hati. Aku lebih suka kamu di rumah daripada keluyuran yang tidak jelas. Sambung Ridho, membuyarkan lamunan Asma. Setelah sampai di rumah, Ridho dan Asma langsung menuju kamar. Ridho melepas kemejanya dengan beringas, ia sangat kesal saat melihat Asma berbicara dengan ustadz itu. Entah mengapa ada rasa tak terima saat Asma begitu ramah pada laki-laki selain dirinya.